Terima kasih Anda kembali di Metro Pagi Prime Time pemirsa. Sepekan kasus kematian satu keluarga di perumahan Citra Garden Kalideres masih menjadi misteri. Ya, setelah melakukan olah TKP lanjutan, polisi sudah memeriksa beberapa saksi termasuk memeriksa dua anak pasangan Rudianto Gunawan dan Margaret yang ditemukan tewas mengering. Penyelidikan kasus kematian satu keluarga di perumahan Citra Garden 1 yang ditemukan mengering terus dilakukan petugas kepolisian. Penyelidikan terus dilakukan untuk mengetahui penyebab kematian korban. Polda Metro Jaya telah memeriksa dua anak perempuan dari pasangan Rudianto Gunawan dan Margaret yang tinggal di Bekasi, Jawa Barat. Namun polisi belum menjelaskan bagaimana hasil pemeriksaan yang dilakukan. Dalam kapasitas sebagai penegak hukum, pihak kepolisian juga tidak menutup kemungkinan adanya tindak pidana yang dilakukan atas insiden ini setelah merampungkan seluruh laporan. Juga kita telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa saksi, baik terhadap dua orang anak korban, ya, dua-duanya wanita ya, yang bertempat tinggal di Bekasi, kemudian ketua RT, kemudian security komplek, dan juga petugas PLN yang kita ambil keterangan ya untuk mengetahui penyebabnya ya, kemudian juga mungkin untuk mengetahui komunikasi terakhir dengan para korban tersebut. Sementara itu, polisi menemukan beberapa fakta penting berkaitan dengan kasus satu keluarga yang ditemukan tewas mengering di Kalideres. Beberapa fakta ditemukan ketika petugas saat melakukan olah TKP lanjutan pada Rabu 16 November, polisi menemukan tumpukan sampah di dalam rumah korban, termasuk bungkus makanan. Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Pol Hengki Haryadi mengungkapkan pihaknya akan mendalami alasan keluarga tersebut membuang sampah di dalam rumah. Jadi begini rekan-rekan sekalian ya, temuan-temuan ini sifatnya saling melengkapi. Ya. Sebagai contoh, ya, dalam TKP sore hari ini kita temukan gunungan sampah yang ada di dalam itu. Jadi bisa kita asumsikan sementara ya. Nanti kita ahli yang akan menjelaskan kenapa kok buang sampahnya di dalam rumah tidak keluar. Artinya ini menunjukkan hubungan yang bersangkutan dengan tangga dan lain sebagainya, apakah sifatnya ini memang mengurung diri dan sebagainya, nih salah satunya. Kemudian misalnya apakah ini terjadi pencurian mobil, ternyata mobilnya kita temukan dijual sendiri oleh pamannya, ya kira-kira seperti itulah. Tapi ini masih kita rangkai untuk menjadi suatu kesimpulan, nanti tim ahli yang akan menyimpulkan dari berbagai disiplin ilmu. Pihak kepolisian beserta tim ahli masih terus mendalami temuan-temuan barang bukti dalam upaya mengungkap penyebab kematian keluarga di Kalideres, Jakarta Barat yang ditemukan mengering. Tim Liputan, MGN. Kematian satu keluarga yang terdiri dari 4 anggota keluarga, ada 4 orang yang mayatnya ditemukan di salah satu perumahan yang ada di Jakarta Barat. Ini penyebabnya masih menjadi tanda tanya untuk kita semua. Nah pemirsa, jika kita ingin usut lagi lebih jauh, tentu orang-orang yang kerap kali beraktivitas di daerah ini pasti mengetahui bagaimana biasanya kebiasaan yang dilakukan oleh satu keluarga ini. Nah, pada saat saya berada di sini, kebetulan ada petugas kebersihan, Pak Waridin yang ada di sini. Kita akan tanyakan, Pak Waridin di sini sebagai petugas kebersihan berapa kali dalam seminggu suka lewat ataupun mengangkat sampah di sini? Oh, tiap hari sih, Ma. Tiap hari ya, pagi sore. Iya. Bapak pernah kenal, pernah berkomunikasi dengan keluarga? Kagak. Kalau udah buang sampah udah. Kalau ngasih duit ya udah. Langsung diselot pintunya, langsung ke dalam. Semua pembayaran untuk kebersihan ini dilakukan dengan lunas? Oh, belum Pak, saya ikhlasin aja, kan 60.000 ngebersihin belakang, yang lain pada beres. Memang pembayarannya dilakukan sebulan sekali atau gimana Pak? 3 bulan sekali.
Kalau rumput menjalar sampai ke genteng baru dibersihin. Pertama kali yang menemukan ada indikasi jenazah di dalam rumah ini, apakah Bapak ada di sini? Oh, kagak. Cuma lihat baunya doang. Hari Rebo sampai hari Kamis. Malah nagih duit, orangnya nggak bangun-bangun, berarti manusia. Boleh diceritakan Pak gimana kronologisnya? Ya begitu dah, kan hari Kemisnya kan kita disuruh warga lagi olahraga, Din cariin bangkai, cari-cari ke sono nggak ada. Bu, ini mah bangkai manusia, bukan bangkai binatang, baunya lain, sangit gitu, kayak manusia kebakar gimana gitu. Nah, kemudian Bapak langsung lapor? Ibunya suruh lapor kagak mau, kalau RT-nya kan nganter jemput sekolah. Pak Waridin, ada yang mau saya tanyakan, di sini, di perumahan ini, apakah memang kebiasaan semua yang tinggal di sini jarang berkomunikasi satu dengan yang lain? Oh kagak, kalau yang itu ya pada ngobrol tuh, kalau ini enggak. Ini, tadi ada penghuni, cuman satu orang, pindah ketakutan ini yang ini. Ya, Sinci. Pak Waridin, terima kasih ya untuk informasinya. Lanjut kerja lagi boleh Pak, silahkan. Nah pemirsa, itu tadi kalau bisa saya gambarkan, di perumahan ini memang tinggal ada banyak orang karena hampir semua rumah ini ada aktivitasnya. Di sebelah kiri dari TKP ini ada rumah yang kemudian ada tulisan dijual. Di sebelah kanan rumah, 2 rumah di sampingnya ini ada 1 rumah yang berjualan makanan. Dan tadi juga sempat ada beberapa tetangga yang kemudian bercakap-cakap, berbincang-bincang terkait dengan memang jarang sekali berinteraksi dengan penghuni rumah yang ditemukan dalam kondisi sudah meninggal dunia pada tanggal 10 November lalu. Saya akan ulas sedikit terkait dengan kronologi singkatnya. Kita tahu polisi menemukan 4 mayat dalam satu keluarga di rumah yang ada di belakang saya ini. Ini lokasinya lebih tepat ada di perumahan Citra Garden 1 Extension Kalideres, Jakarta Barat. Dan ini ditemukan pada hari Kamis 10 November 2022. Kalau kita ulas lagi, pertama kali pada saat indikasi ditemukan adanya jenazah ini adalah tercium bau menyengat yang oleh warga kemudian dilaporkan kepada ketua RT, dan ternyata dari data yang sudah disampaikan oleh pihak kepolisian ada 4 orang yang ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Saya bacakan, ada Rudianto Gunawan usianya 71 tahun, kemudian ada Margareta Gunawan 68 tahun yang merupakan istrinya, ada anak perempuannya bernama Dian usianya 40 tahun, dan yang terakhir ada ipar dari Rudianto yang usianya 69 tahun. Nah, dari beberapa kali olah TKP, 3 kali olah TKP sudah dilakukan, ada beberapa hal menarik yang ditemukan oleh pihak kepolisian, khususnya para penyidik. Mulai dari adanya alas kaki ditutup plastik, kemudian listrik yang sempat dinyatakan terputus selama kurang lebih 3 bulan, tidak ada makanan di TKP, dan juga ditemukan beberapa buku-buku terkait dengan ajaran aliran agama. Dan selain itu pemirsa, hasil autopsi juga mengatakan bahwa tidak ada sari-sari makanan di dalam tubuh jenazah yang ditemukan sudah dalam kondisi mengering. Nah, yang jadi pertanyaan adalah tentu masyarakat, publik, kita semua penasaran apa sebenarnya nanti penyebab dari meninggalnya 4 orang di dalam satu keluarga ini. Jadi kita desak bersama, kita dorong supaya penyidik bisa menemukan titik terang yang lebih jelas terkait dengan kasus kematian ini.